Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Tuhan yang masih mengizinkan kami boleh beribadah. Kami Engkau berikan kesehatan, kekuatan sehingga kami masih boleh dapat memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau hari-hari ini agar kami boleh terhindar Tuhan dari segala arus dunia yang sungguh sangat bisa mencelakakan dan bisa menjerumuskan kami ke dalam segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup memerdekakan kami hari-hari ini dari ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun yang coba Tuhan untuk menggoyahkan iman kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Ya, terus melihat keadaan yang tidak menentu. Ya, kita percaya bahwa dalam segala perkara itu Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja bagi kebaikan kita, makanya kita tidak perlu takut dengan segala keadaan apapun hari-hari ini, saudara. Tetapi kita harus mengambil sikap, ya. Lalu bagaimana, Bu, supaya kita tidak takut? Bagaimana supaya kita hari-hari ini terus punya iman yang kuat, ya, menghadapi situasi dan menghadapi, ya, rasanya bertubi-tubi keadaan di depan kita. Mari kita buka bersama 1 Petrus pasal yang ke-5, saudara, untuk kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mulai. Firman Tuhan berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Hal pertama yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya iman kita terus kuat di dalam Tuhan adalah apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, firman Tuhan berkata, dan firman Tuhan juga memang sudah tahu, Tuhan sangat tahu bahwa satu saat kita semua akan dihinggapi oleh rasa takut, bahkan rasa khawatir. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi ketika kita takut, ketika kita khawatir. Tetapi kita tidak boleh membiarkan khawatir itu menguasai hidup kita. Kekhawatiran adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan memang akan menimpa semua orang, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana cara supaya rasa khawatir itu tidak menguasai kita dan akhirnya meruntuhkan iman kita, menaklukkan kita, saudara, sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa apa-apa dan sehingga kita bisa dilemahkan imannya, bahkan akhirnya kita kalah di tengah jalan. Ya, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Hari-hari ini di WA saya, saudara, ya, WA yang masuk untuk konseling itu sudah 6.500 lebih. Setiap hari saya berusaha membalas, menerima telepon dari beberapa orang yang saya rasa memang masalahnya itu membutuhkan jalan keluar. Maaf ya kalau yang WA-nya ibu titip doa itu saya baca aja dan saya biasanya tidak membalas. Karena saudara sudah tahu jawabannya, saudara harus berdoa sendiri datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang dengan kasus tertentu itu akan saya layani, bahkan saya telepon beberapa orang. Saudara, hari-hari ini ya 6.500 WA yang masuk kepada saya itu semua dihinggapi oleh kekhawatiran. Banyak sekali, terutama hari-hari ini WA yang masuk, ibu, ya saya ketakutan bu karena suami saya COVID. Bu, saya khawatir karena anak saya COVID. Bu, saya takut karena orang tua saya COVID. Ya pokoknya saudara, hari-hari ini yang namanya kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu yang menjadi tempat nomor 1 ya di dalam setiap masalah jemaat dan umat Tuhan di mana saja. Ya karena itu saya tidak akan pernah ya bergeser kepada konteks yang lain hari-hari ini. Saya akan berkhotbah sesuai dengan kebutuhan jemaat. Ya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi setiap hal hari-hari ini, karena kita harus paham dan harus tahu roh ketakutan dan roh kekhawatiran itu sedang dilepaskan hari-hari ini. Ya, tapi Tuhan firman-Nya itu memberi
memberikan kita sebuah jalan keluar. Ingat ya, firman Tuhan itu bukanlah hal yang menakutkan, tetapi firman Tuhan itu sifatnya memberikan kita kekuatan dan jalan keluar serta pertobatan. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap kekhawatiran kita, terhadap ketakutan kita, terhadap rasa gelisah yang menghinggapi kita mungkin karena hari-hari ini, yaitu tadi saudara sedang terinfeksi COVID, karena memang tidak main-main virus ini. Bagi sebagian orang ada yang tidak mengalami apa-apa, tapi bagi sebagian orang dalam waktu singkat dan cepat itu bisa langsung menemukan kematiannya. Jadi banyak orang ketakutan saudara hari-hari ini, tetapi kita mau lihat firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, dengan kata lain ayat ini berkata kenapa kita takut? Karena ada sesuatu keadaan yang di luar batas kemampuan kita, itu sudah pasti. Kita tidak bisa mengontrol segala hal dalam hidup ini, termasuk orang kaya pun hari-hari ini ketakutan. Karena biar kaya, dia tidak bisa membeli kamar rumah sakit. Biar kaya, dia nggak bisa beli tabung oksigen. Bahkan kita tahu beberapa waktu yang lalu, ada orang bahkan yang punya pabrik oksigen itu mati karena tidak mendapatkan oksigen. Saudara, tetapi kita harus belajar. Di saat keadaan rasanya tidak bisa kita kendalikan dan kita taklukkan, maka disitulah kita harus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa ayat ini berkata kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ada alasannya, sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Kita harus percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita harus percaya, saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang ketika mereka sesak napas, membutuhkan oksigen tidak ada, mereka menenangkan diri, mereka berdoa dan menyerahkan jiwa mereka kepada Tuhan. Saya juga bersaksi tentang kesaksian seorang ibu. Suaminya pikir dia sudah mau meninggal karena COVID. Dia sudah mengalami lemah secara tubuh, tidak bisa turun dari tempat tidur. Dia sudah berpesan kepada istri dan anaknya bahwa aku punya asuransi buat kalian berdua bisa untuk hidup. Kalau aku mati, aku percaya itu adalah keuntungan. Aku sudah siap. Tetapi ketika akhirnya mereka diingatkan berdoa, istrinya teringat ketika saya bersaksi waktu saya kena COVID, kami angkat perjamuan kudus, dan istrinya mulai mengangkat perjamuan kudus. Setelah itu suaminya merasa panas di tenggorokannya, lalu dia muntah, dan setelah itu dia disembuhkan. Saudara, di sini kita harus percaya bagi sebagian orang yang menaruh harapan hidupnya pada Tuhan, bahkan menyerahkan segala kekhawatirannya pada Tuhan, itu tanda bahwa kita percaya Tuhan yang memelihara kita. Orang-orang yang percaya Tuhan memelihara hidupnya lah yang bisa berserah kepada Tuhan. Maaf, banyak orang masih WA kepada saya, Bu, saya tidak bisa menyerahkan kepada Tuhan hari-hari ini, Bu. Bu, saya masih bisa belum berdoa, Bu. Bu, saya masih nggak bisa tenang, Bu. Saya nggak bisa tidur karena kamu tuh nggak percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang pemelihara hidupnya, dia akan dengan mudah, Tuhan, aku berserah. Kenapa? Karena engkau benar-benar percaya. Nah, persoalannya hari ini, apakah saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan itu yang pelihara hidupmu? Atau engkau percaya bahwa tabung oksigen yang bisa beri engkau kesembuhan, engkau percaya bahwa obat yang bisa beri engkau kesembuhan? Saudara, hari-hari ini kita harus kembali kepada iman. Saya tidak pernah berhenti berkata, bangun sistem imanmu. Kita sedang ada di peperangan di hari-hari yang terakhir. Kalau iman kita lemah, maka semuanya lemah. Dan cuma satu yang Tuhan lihat dari hidup kita, apakah ada iman percaya bahwa kita menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan dan Dialah yang memelihara hidup kita. Saudara, ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, hanya orang yang percaya sungguh bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya, mereka lah yang dapat dengan mudah berserah kepada Tuhan. Hari ini pilihan kita bukan menyerah pada keadaan, tapi pilihan kita adalah berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah, tapi berserah.
Amin saudara. Dan itu hanya bisa terjadi waktu engkau mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Mari angkat imanmu. Untuk apa setiap malam kita berdoa, mendengarkan mezbah doa, mendengarkan mezbah syukur. Itu semua yang diberitakan adalah firman. Kenapa kita harus memuji Tuhan, menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman? Untuk membangkitkan iman kita. Waktu kita berkata, aku percaya aku punya Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Itu untuk mengangkat iman kita. Waktu iman kita naik dengan pujian yang kita perkatakan, saudara, maka di situ kita baru bisa menerima firman iman, supaya firman itu membangkitkan kita. Saya juga kemarin menelpon salah seorang yang dia tuh mengalami sakit kepala, saudara. Dia sakit kepala terus, bahkan dia bulan lalu itu dia bilang kalau sakit kepala itu rasanya mau pecah. Hampir sebulan dia mengalami sakit kepala. Lalu akhirnya kemarin saya menelpon, saya tanya gimana, masih sakit kepala? Dia bilang enggak. Ya, lalu dia bersaksi, kenapa saya bisa sembuh dari sakit kepala saya? Saya tanya, iya kenapa? Bagaimana ceritanya? Dia bilang setiap bangun pagi. Dulu kalau setiap bangun pagi dia tunggu, aduh sakit kepala enggak ya? Waduh, nanti sakit kepala enggak ya? Setiap bangun pagi, karena setiap hari itu bangun sakit kepala. Jadi setiap bangun pagi dia tunggu, sakit kepala enggak ini? Sakit kepala enggak ini? Bener, habis itu dia sakit kepala, sepanjang hari dia sakit kepala. Tapi dia berkata, ketika dia mendengar firman, imannya timbul, dia mulai memperkatakan kata-kata iman. Dia bersaksi kepada saya, dia bilang, tahu enggak saya sembuh dari sakit kepala, kenapa? Setiap pagi bangun pagi, saya bangun duduk langsung bilang, Tuhan, aku percaya aku sudah disembuhkan. Hari ini aku tidak sakit kepala, aku sembuh. Lalu dia mulai berjalan. Hari pertama mungkin masih sakit kepala. Hari kedua dia bangun, dia perkatakan lagi perkataan iman. Aku percaya hari ini aku sembuh, aku tidak sakit kepala. Itu iman, saudara. Dan hari ini dia bersaksi, yes, dia benar-benar sembuh dan tidak mengalami sakit kepala lagi. Kenapa, saudara? Iman itu harus diperkatakan. Waktu iman itu timbul karena kita mendengar firman atau menaikkan pujian. Ini ya saudara, kenapa kita ada orang-orang yang WA ke saya, Bu Debbie, usul saja ya, boleh nggak pujiannya dikurangi? Ya, saudara, saya tidak akan pernah mengurangi pujian, karena untuk bisa mendengarkan firman sebelum kita mendengarkan firman, ya kenapa ada pujian penyembahan? Pujian penyembahan itu berguna untuk menaikkan iman kita. Ya, lewat pujian penyembahan, waktu kita mulai memuji menyembah Tuhan, ya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu kita menaikkan pujian ini, kita sedang membangun sistem iman kita. Kita sedang memperkatakan pada diri sendiri. Ingat, kenapa? Karena kita ini punya alam bawah sadar. Waktu alam bawah sadar kita itu kita perintahkan, kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat atas hidupku. Mungkin selama ini karena mendengar berita kematian yang bertambah, mendengar banyak orang terinfeksi, mendengar berita PPKM di mana-mana ditutup jalan, kita mendengar berita-berita menakutkan, jadi iman kita mulai ciut. Nah, waktu kita menaikkan pujian, kita sedang kembali membangun sistem iman kita. Makanya saudara, engkau bisa bernyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Coba saudara praktekkan itu. Waktu iman timbul, lalu firman diberitakan, dan firman itu bisa masuk ke dalam hidup kita, menggerakkan setiap sel-sel dalam tubuh kita. Contoh itu yang sakit kepala, saudara. Dalam waktu hanya beberapa hari dia perkatakan terus, saudara, dan dia bilang dia mengalami mujizat. Sekarang tidak sakit kepala lagi. Dulu berbulan-bulan sakit kepala sampai mau pecah. Ya, tetapi Tuhan sembuhkan hanya dengan perkataan iman. Saudara yang terkasih, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Percayalah bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita, saudara, ya. Ayat yang ke-8 di sana berkata, ini yang tidak kalah penting hari-hari ini.
Kita harus sadari, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini kita harus ingat saudara ya. Berjaga-jagalah kata firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan tidak sadar. Ada orang-orang yang sudah waktu-waktu ini waktu-waktu yang penuh dengan penderitaan, keadaan sudah sulit, tapi tidak sadar. Nggak sadar bahwa di depan kita ini ada pertempuran yang besar yang harus kita hadapi, dan kita harus punya iman yang kuat. Saudara, hari-hari ini saya mau bilang, firman Tuhan berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu sedang berjalan berkeliling. Ya, jadi yang sedang berjalan berkeliling itu sekarang ini adalah iblis, ya. Yang sedang berjalan berkeliling untuk apa? Mengintimidasi kita, membuat kita takut. Sadarlah, bangkitlah saudara, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu sedang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa saudara? Kalau engkau tidak punya iman yang kuat, engkau ditelan iblis hari-hari ini. Kalau engkau tidak punya rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan ditelan iblis hari-hari ini. Apa yang perlu kita takutkan? Bahkan kita gak perlu takut dengan malaikat maut. Ketika memang kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, waktu engkau hidup dalam kekudusan, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, saya tidak menghimbau kepada saudara untuk bersembunyi dari kematian. Siapa yang bisa tahu kematian? Walaupun saudara bersembunyi di ujung lubang manapun, kalau sudah waktunya mati, diambil sama malaikat pulang saudara. Persoalannya bukan kita harus bersembunyi dari malaikat maut. Persoalannya mari siapkan hidupmu dan bertobat. Karena di akhir zaman kitab Wahyu berkata, bukan kita yang beri materai, bukan kita yang beri tanda di depan pintu rumah kita lagi, bukan kita yang harus kasih tanda supaya malaikat mautnya lewat. Hei, kenali firman Tuhan, itu peristiwa di Mesir. Tetapi kitab Wahyu berkata, ketika Tuhan mengizinkan malapetaka akan datang, Tuhan berkata, aku yang akan memberi materai kepada orang-orang kudusku. Jadi hari-hari ini saudara dengar baik, bukan kita yang memberi tanda kepada diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan materai bagi orang-orang kudus yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Dia. Jadi kita tidak perlu main kucing-kucingan dengan malaikat. Ya, bukan begitu. Maka sadarilah, kitalah yang harus bertobat. Supaya apa? Maaf, jangan terlalu pede engkau mau beri tanda di rumahmu. Kalau engkau tidak bertobat, biar engkau olesi dengan minyak urapan 1 liter disiram di rumahmu, tidak ada gunanya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari kita mengerti kebenaran firman dengan benar, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan penglihatan nubuatan yang tidak berdasarkan kebenaran firman. Saya mau beritahu hari ini lewat mimbar ini. Kenapa? Karena banyak jemaat yang bertanya kepada saya. Saudara, di akhir zaman Tuhanlah yang memberi materai kepada orang-orang yang dianggap kudus dan berkenan. Ya, jadi bukan kita yang memberi materai, jangan kepedean. Tuhan yang beri tanda, oh ini orang anakku yang berkenan. Saudara, mari bagian kita adalah apa? Mengejar perkenanan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita layak, maka Tuhanlah yang akan memberi tanda dan materai di dahi kita, di atas keluarga kita, ya. Ayat ini berkata, sadar, berjaga-jaga. Apa artinya sadar? Melek, buka mata rohanimu, buka hatimu, ngerti kebenaran, jangan sampai kita diombang-ambingkan. Mari kita lihat, Alkitab bilang sadar, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis itu berjalan berkeliling. Setan yang sedang berjalan berkeliling hari-hari ini untuk memberikan apa? Ketakutan. Saya bilang orang Kristen tidak perlu takut. Kita harus mengejar perkenanan sehingga kita bisa berkata, Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan di dalam Engkau. Saudara, ya, setan itu menebar rasa ketakutan. Setan berjalan menebar rasa kecemasan, kekhawatiran, sehingga banyak orang akhirnya imannya down, lalu engkau dapat ditelan oleh iblis, kata firman Tuhan ini, ya. Jangan mau saudara dikerjain oleh iblis hari-hari ini, ya. Ayat yang ke-9 berkata, firman Tuhan bilang di sana,
Lawanlah dia. Bagaimana cara kita setelah kita sadar bahwa iblis sedang berjalan berkeliling? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ini bilang, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Lah itu tadi, iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Maaf, bukan cuma kita hari ini yang menderita, semua negara bangsa juga sedang menderita yang sama. Jadi saudara, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Makanya saya berkata selalu naikin sistem iman kita, supaya kita bisa melawan iblis. Hanya orang yang percaya sungguh pada Tuhan yang bisa berserah dan melawan iblis. Ya, kita tidak perlu mati ketakutan. Kita harus kembali, jangan tiap hari mikirnya virus yang tiap hari kita renungkan. Aduh, virus ini udah berapa yang mati ya. Aduh, ini sebentar lagi. Aduh, kapan saya kena? Aduh, kalau saya kena mati atau hidup. Saudara, mari kita pikirin ya firman Tuhan. Bahkan kalau aku mati itu adalah sebuah keuntungan. Aku siap memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita sudah sampai di level ini, tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Ya, tidak ada yang perlu kita gentarkan lagi. Ya, kita bisa berkata Tuhan, hidup kami adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Saya mau mengajarkan saudara iman yang benar supaya tidak terombang-ambing hari-hari ini. Saudara, ya biarlah kita terus mau datang kepada Tuhan dan kita mau terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidup kami ini adalah milik-Mu. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan. Kami akan melawan segala roh intimidasi hari-hari ini bersama dengan iman yang teguh di dalam Engkau. Mari kita renungkan firman ini. Bahwa iman kami hari-hari ini teguh di dalam Engkau Tuhan, supaya kami terus bisa berdiri di hari-hari yang terakhir ini dan bisa menang menghadapi setiap pertempuran, karena kami tahu iblis sedang berjalan berkeliling. Kami mau perkatakan dengan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat. Kami mau nyanyikan dengan iman hari ini di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan. Tuhan, dengan iman katakan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Saya mengajak saudara lebih lagi katakan pujian ini, angkat dari hatimu, perkatakan dengan iman, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan, Engkau berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami, atas nyawa kami, atas keadaan kami. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu. Engkau membukakan Tuhan bagi kami bahwa kami harus serahkan semua kekhawatiran kami, karena kami percaya Tuhan yang pelihara hidup kami. Kami juga harus percaya dan berjaga, bersadar hari-hari ini bahwa iblis sedang berjalan berkeliling mencari orang yang bisa ditelan. Kami tahu juga bahwa kami harus melawan iblis dengan iman yang teguh, karena saudara-saudara kami di seluruh dunia pun menghadapi masalah yang sama hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus meneguhkan iman kami. Biarlah kami terus percaya kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini Tuhan. Kami bangkitkan iman kami hari ini, percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keuangan kami.
Berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan juga melawat bangsa Indonesia, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya percaya tetapi berserah kepada Tuhan. Berkati Bapa, kesembuhan massal terjadi di bangsa kami, bukan kematian massal tapi kesembuhan massal. Belas kasihan-Mu turun, beri kesempatan orang-orang bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan untuk setiap umat-Mu yang terus hari-hari ini mencari Engkau. Yang ada masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami percaya lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapak. Buat hari ini kami mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, katakan bersama haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah percaya dan jangan takut saudara. Lebih baik berserah daripada menyerah. Tuhan memberkati.